Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Masih pada semangat ya belajar di tengah pandemi? Harus dong, pastinya harus lebih semangat. Jangan kalah sama keadaan ya. Kita masih akan membahas seputar vektor. Kalau kemarin di materi pertama, kita membahas tentang apa sih itu vektor? Bahwa vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemudian pula kita bahas tentang kesamaan vektor, bahwa vektor yang dikatakan sama itu yang memiliki panjang dan arah yang sama. Kemudian kita pula membahas tentang komponen vektor kolom dan panjang atau besar vektor. Nah, kali ini Ibu masuk ke materi 2, yaitu membahas tentang vektor posisi dan vektor satuan. Masuk ke vektor posisi. Vektor posisi itu apa? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi satu titik terhadap titik pangkal koordinat. Ya, misalkan nih, vektor posisi titik P, maka si titik P ini berpangkal pada titik 0,0 ya, yaitu titik pusat koordinat, dan berujung di titik P. Dituliskan dengan vektor OP atau vektor P. Oke, di sini harusnya kecil ya P-nya ya, mohon maaf. Nah, langsung kita bahas satu persatu nih. Di sini ada sebuah gambar ya, sumbu koordinat, di mana kalau misalkan kita ingin menyatakan vektor posisi titik A, misalkan di sini kita mulai dari titik A ya. Di sini ada sebuah vektor, yaitu vektor A, di mana titik pangkalnya itu di O ya, 0,0, dan titik ujungnya itu di titik A, 5,4. Maka vektor posisi A-nya adalah OA-nya ini. Nah, kita cari si X-nya dulu. Sumbu X-nya kan ini 5 ya. Berarti X-nya 5, Y-nya 4. Dituliskan secara vektor kolom seperti ini. Kemudian di sini ada vektor B. Vektor B di mana titik pangkalnya itu di O 0,0 dan titik ujungnya itu di B 2,2. Maka vektor posisinya adalah dituliskan dalam bentuk vektor kolom. X dulu ya, yang atas itu X dulu. X-nya itu 2, Y-nya -2. Begitupun dengan vektor C. Di sini ada vektor C di mana titik pangkalnya itu di O 0,0 dan titik ujungnya itu di C -4,3. Maka vektor posisi titik C-nya itu dituliskan dengan vektor kolom. X-nya dulu, X-nya kan tadi -4 ya. Nah, Y-nya itu 3, jadi -4, 3. Secara umum, jika koordinat titik P-nya X, Y, maka vektor posisinya titik P-nya adalah vektor P atau OP, itu adalah dituliskan secara vektor kolom X, Y. Itu bentuk umumnya. Oke. Lanjut ke vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya satu satuan dan dinotasikan sebagai ini ya, huruf E yang di atasnya itu ada tanda panah. Hal ini berarti, jika ada tanda seperti ini, itu menyatakan panjang ya. Kalau ada tanda mutlak ini berarti panjang. Maka berarti panjang vektor satuan sama dengan 1. Jadi ingat ya, vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, jika
Jika vektor satuan dari U ini dapat dinyatakan oleh, maka vektor satuan dari U sama dengan vektor U dibagi panjangnya, ya, atau 1 per panjang vektor U dikalikan vektor U itu sendiri. Oke, supaya lebih jelasnya, Ibu langsung ke contoh. Tentukan vektor satuan dari vektor U, 4i plus 3j. Oke, penyelesaian ya. Tadi kan ini rumusnya ya, bahwa untuk mencari vektor satuan itu vektor U dibagi panjang vektor. Ini contohnya vektor U ya, misalkan vektor A, berarti vektor A dibagi panjang vektor A. Kalau vektor B, berarti vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, kita cari panjangnya dulu, panjang dari si vektor U-nya. Panjang itu sudah dibahas di materi yang sebelumnya. Kalau mencari panjang itu adalah akar dari, karena di sini adalah 4i plus 3j, maka untuk mencari panjangnya itu adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9, maka akar dari 16 ditambah 9 adalah akar 25. Akar 25 berapa? 5. Panjangnya udah kita cari, maka kita langsung ke rumus. Untuk mencari vektor satuan dari vektor U, itu rumusnya 1 per panjang vektor U dikali vektor U. 1 per panjangnya kan udah kita cari ya, 5 dikali vektor U sendiri. Vektor U sendiri itu 4i plus 3j, 4i plus 3j. Maka ini tinggal kita kalikan, 1 per 5 dikali 4i, maka 4 per 5i, ditambah 1 per 5 dikali 3j, 3 per 5j. Maka dapat disimpulkan bahwa vektor satuan dari vektor U itu adalah 4 per 5i ditambah 3 per 5j. Nah, untuk membuktikan betul nggak sih vektor satuan dari U ini adalah 4 per 5i plus 3 per 5j, kita buktikan bahwa kalau vektor satuan itu sebuah vektor yang panjangnya 1 ya. Oke, kita cari panjangnya, panjang dari vektor U. Mencari panjang, kita tinggal akarkan ya. Akar dari 4 per 5 kuadrat ditambah 3 per 5 kuadrat. Oke, masing-masing dikuadratkan. 4 dikuadratkan, 16. 5 dikuadratkan, 25. Ditambah 3 dikuadratkan, 9. 5 dikuadratkan, 25. 16 ditambah 9. 25 ya. Maka akar 25 per 25. 25 dibagi 25 berapa? 1 ya. Maka akar 1 sama dengan 1. Nah, ternyata terbukti benar bahwa vektor satuan dari U adalah 4 per 5i ditambah 3 per 5j. Seperti itu. Kalau misalkan dalam pengerjaan soal, kalian cukup mengerjakan sampai sini. Tapi kalau misalkan mau ngecek nih, benar nggak sih vektor satuan dari U ini segini gitu ya, dapat dibuktikan dengan mencari panjangnya, panjang dari si vektor U itu sendiri. Kalau betul sama dengan 1 berarti benar. Tapi kalau misalkan hasilnya tidak sama dengan 1, mungkin ada kekeliruan dalam berhitungnya gitu ya. Materi selanjutnya ini menyatakan vektor menggunakan vektor satuan pada sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat itu kan ada, kalau di dimensi 2 ya, itu ada sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk menggunakan vektor satuan pada sumbu koordinat itu kita lihat di sini. Vektor satuan searah dengan sumbu X itu adalah I, ya, dimana kalau dinyatakan dalam vektor kolom itu adalah 1, 0, ya.
X, Y. Jadi X-nya 1. Dan vektor yang searah dengan sumbu Y itu adalah C, di mana si Y-nya itu 1, X-nya 0. Nah, setiap vektor pada dimensi 2 atau pada bidang datar, ini dapat dinyatakan sebagai operasi dari vektor I dan J. Rumusnya seperti ini. Misalkan vektor V itu X, Y. Maka kalau misalkan menggunakan sumbu koordinat, jadi XI ditambah YJ, gitu ya. Kan vektor V 3 min 4 ke dalam bentuk operasi vektor I dan J atau ke dalam bentuk sumbu koordinat. Kita ingat kalau misalkan vektor satuan yang searah dengan sumbu X itu I dan vektor satuan yang searah dengan sumbu J itu vektor satuan yang searah dengan sumbu X itu I dan vektor satuan yang searah dengan sumbu Y itu J. Maka di sini kan titik vektor V-nya itu adalah 3 min 4 ya. 3 min 4. Maka di sini 3 0 dimana kan X-nya 3. Kemudian ditambah 0 min 4 atau negatif 4. Y-nya kan min 4. Maka kita tinggal kalikan. Jadi 3 kali 1, 0 dikurangi 4 kali 0, 1. Maka 3I min 4J. Atau menggunakan cara yang kedua yang lebih simpel. Menggunakan rumus yang tadi ya, bahwa jika terdapat vektor kolom XY, maka untuk mengubah ke sumbu koordinatnya tinggal kita ingat, kalau si X pasangannya dengan I, kalau si Y pasangannya dengan J gitu ya, ingatnya gitu. Jadi misalkan, di sini contohnya itu vektor V-nya kan 3 min 4, berarti X-nya 3, Y-nya min 4. Maka untuk mengubah ke sumbu koordinatnya, tinggal kita pasangkan sama I sama J. Ingat kalau X itu sama I, Y itu sama J. Maka ini jadi 3I, karena di sini negatif ya. Jadi min 4J gitu. Gimana? Paham? Kalau belum paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan malu-malu, boleh langsung WA ke ibu, tanyakan yang belum pahamnya di mana, ya. Oke, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.